Halo Sobat Kito, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Beyond Time Gaze episode ke-20. Di episode sebelumnya diceritakan, Sekte Tujuh Pupil Darah menyerbu Pulau Suku Duyung. Di sana, Suking pun mendapatkan lampu roh ketika bertemu dengan ketua divisi. Ia mengajak Suking ke tempat lain, suatu tempat yang dipenuhi harta berharga. Dan inilah dia, Beyond Time Gaze episode ke-20. Simak terus ya sobat. Diperlihatkan Suking dan ketua divisi telah sampai ke suatu tempat. Tempat itu tampak sangat kacau. Orang-orang di sana sedang melakukan penjarahan, mengambil keuntungan dari kekacauan yang sedang terjadi. Ketua divisi tak mau ketinggalan. Ia juga menyuruh Suking untuk ikut mengumpulkan harta-harta berharga di sana. Setelah selesai dan sudah mendapatkan harta yang cukup banyak, perhatian mereka teralihkan pada sebuah pertempuran yang sedang terjadi di sebuah atap rumah. Sebuah pedang melesat sangat cepat menembus tubuh orang suku Duyung. Seseorang terlihat sedang menghabisi beberapa orang dari suku Duyung. Ketua divisi memanggilnya, "Senior Ding." Orang ini sepertinya mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dan pastinya dia adalah salah satu murid dari Sekte Tujuh Pupil Darah. Saat Suking menanyakan siapa orang tersebut, Kapten hanya menjawab, orang tersebut berkultivasi hanya karena ketenaran dan mengizinkan menjadi murid inti Sekte Tujuh Pupil Darah. Bel sempat menjelaskan panjang lebar. Suking dan ketua divisi dikejutkan oleh retakan tanah yang merambat ke arah mereka. Dari dalam tanah muncul beberapa orang. Ternyata itu adalah orang-orang dari Sekte Mayat Laut. Suking langsung menebarkan racun miliknya. Namun racun Suking tak berpengaruh terhadap orang-orang Sekte Mayat Laut. Suking pun mengambil tindakan tanpa basa-basi. Ia langsung menghadapi orang-orang Sekte Mayat Laut, membabat satu persatu dengan tombaknya. Ketua divisi pun menawarkan bantuan dengan imbalan 500 batu roh. Suking hanya diam, kemudian ia mengusap tombak pendeknya. Artefak yang ada pada tombaknya pun terbangun. Suking makin menggila, membabat orang-orang Sekte Mayat Laut. Ketua divisi tak mau ketinggalan. Ia juga menunjukkan kemampuannya. Ia mengeluarkan tombak dan melemparkan buah apel yang sedang ia makan. Sebelum apel itu jatuh, ketua divisi melesat ke arah datangnya orang-orang Sekte Mayat Laut. Dalam sekejap, tombak berayun mengeluarkan energi es. Semua orang Sekte Mayat Laut diselimuti es dan hancur. Suking pun sempat kagum dengan kemampuan ketua divisi. Menurut ketua divisi, membunuh membutuhkan seni, bukan hanya sekedar kekuatan fisik. Ketua divisi juga menyarankan agar Suking mencampurkan racun miliknya dengan air hijau agar kekuatannya lebih menakjubkan. Suking yang penasaran pun menanyakan, apakah Sekte Mayat Laut berasal dari mayat? Ketua divisi menjelaskan, saat dewa membuka mata pada suatu daerah, maka daerah itu disebut daerah terlarang. Semua makhluk akan mati, bahkan tumbuhan. Sekte Mayat Laut berasal dari daerah terlarang itu, berasal dari mayat-mayat yang hidup kembali. Ketua divisi kemudian mengajak Suking untuk ke dasar laut. Ia melompat dari sebuah tebing dan jatuh ke sebuah lubang yang merupakan daerah yang mengandung aura suku Duyung dan Sekte Mayat Laut. Lubang itu berisikan air. Saat di dalam air, Suking tak menemukan ketua divisi. Ternyata, ketua bersembunyi dan memberi kesempatan Suking untuk mencari jalannya sendiri. Suking terus berenang hingga ia muncul di sebuah permukaan. Namun daerah itu terbalik. Saat Suking keluar dari permukaan, ia seakan terjatuh dari langit dan tibalah Suking di daerah dunia bawah laut. Dari kejauhan tampak beberapa pendeta sedang mengadakan sebuah ritual. Para pendeta adalah kultivator istimewa dalam kalangan suku Duyung. Mereka mempunyai kekuatan sihir yang berasal dari cahaya ilahi, bukan dari batu spiritual, lebih tepatnya meminjam kekuatan dewa. Demi keamanannya, Suking memutuskan untuk menjauhi tempat itu. Saat Suking akan meninggalkan tempat itu, ia melihat sekilas bayangan. Suking yang selalu waspada langsung menghujamkan tombak pendeknya. Ternyata itu adalah ketua divisi. Dia tampak kacau, matanya lebam dan bibirnya jontor. Suking menanyakan apakah ketua divisi keracunan sesuatu. Ketua divisi yang menjaga wibawanya sebagai ketua tak mau membahasnya. Mereka berdua pun melanjutkan perburuan. Tak sengaja mereka melihat Yangsan dari kejauhan. Yingsan sedang berpura-pura mati di antara orang-orang suku Duyung. Sesekali ketika keadaan aman, dia bangkit dan mengambil harta orang-orang suku Duyung yang telah mati. Sungguh strategi yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya saat Yangsan merayap tepat di bawah kaki seseorang, dia terlihat sangat cemas karena pikir dia sudah ketahuan jika dia berpura-pura mati.
Dia memberanikan diri untuk melihat siapa sebenarnya orang itu, dan ternyata orang itu adalah ketua divisi dan Suking. Tampak Yang San senang dan lega karena ternyata teman sendiri. Mereka bertiga akhirnya bergabung. Sebelum melanjutkan misi, ketua divisi mengeluarkan sebuah harta, mata roh. Mata itu menampilkan keadaan di tempat lain, tepatnya di mana Tuan Ketujuh sedang bertarung dengan penguasa suku Duyung. Sekali lagi penguasa suku Duyung membalikan fakta bahwa suku Duyunglah yang dihianati dan meminta agar Tuan Ketujuh tidak melanjutkan pembantaian terhadap suku Duyung. Namun Tuan Ketujuh tak mengubris omongan penguasa Duyung, ia tetap akan menyapu bersih suku Duyung. Karena tak ada pilihan bagi suku Duyung, akhirnya penguasa suku Duyung memanggil seekor monster. Beberapa orang suku Duyung energinya diserap oleh sebuah kekuatan demi membangkitkan seekor monster. Tak lama dari itu, bangkitlah seekor monster dari dasar laut. Sekali lagi penguasa suku Duyung menawarkan perdamaian, namun Tuan Ketujuh tak mengubrisnya. Saat monster itu muncul, sebuah kekuatan besar datang dan menekan Tuan Ketujuh serta orang-orang dari Sekte Tujuh Pupil Darah. Tuan Ketujuh tak tinggal diam. Ia mengeluarkan panji bendera pertempuran yang berasal dari 7 sekte benua kuno. Sebuah artefak muncul dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Area sekitar sama bergetar menahan tekanan kekuatan yang sangat besar. Bahkan penguasa suku Duyung pun terkejut bukan kepalang. Tidak menyangka jika Sekte Tujuh Pupil Darah mempunyai artefak yang kekuatannya begitu besar. Artefak itu mengeluarkan cahaya keemasan menyemburat ke langit. Langit bergemuruh, awan bergejolak, muncul sebuah pola rune raksasa. Dari dalam rune muncul sebuah tangan. Dengan jari telunjuk, tangan itu menyerang ke arah binatang monster dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sedangkan monster itu pun tak tinggal diam, ia juga menyerang. Sebuah cahaya menghadang laju tangan raksasa itu. Namun karena kekuatan tangan itu terlalu besar, sehingga monster itu tak sanggup menahannya. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Tubuh monster itu hancur berkeping-keping, jatuh ke dasar laut dan menjadi santapan para ikan penghuni laut. Sin pun berlanjut kembali ke dunia bawah laut. Suking dan yang lain bergegas bergerak. Suking mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh lampu roh yang ia bawa sembari melemparkan racun. Suking dan yang lain terus bergerak hingga sampai di sebuah tempat. Sebelum memasuki tempat itu, ketua memerintahkan Yang San dan Suking untuk memasang beberapa perangkap demi keamanan mereka. Dalam hati Suking bertanya-tanya, kenapa ketua divisi meminta mereka berhenti di tempat itu. Padahal petunjuk yang diberikan lampu roh bukan di tempat ini. Apakah ketua divisi mengincar harta lain, bukan lampu kehidupan? Suking hanya diam dan mengikuti setiap perintah dari ketua divisi. Sepertinya di tempat itu tak ada barang berharga, hanya ada sebuah patung binatang. Ketua divisi mengeluarkan sebuah token yang berisi diagram pembuatan perisai dari suku Duyung. Token itu diberikan kepada Yang San. Kemudian, ia mengeluarkan kotak yang berisikan pil pembentukan pondasi dan memberikannya pada Suking. Itu semua diberikan sebagai imbalan agar Suking dan Yang San mau menjaganya. Kemudian, ketua pergi mendekati patung kerangka binatang itu. Ia melemparkan sesuatu. Patung itu berubah menjadi gumpalan seperti darah, lalu membentuk lubang. Ternyata lubang itu mengarah ke suatu tempat di mana monster milik suku Duyung mati, dan tempat itulah yang akan dituju oleh ketua divisi. Yang San bertanya, apakah ketua akan mengambil daging dan darah monster itu? Suking juga memperingatkan jika tindakan ketua sangatlah beresiko. Namun ketua tak menghiraukan perkataan Suking. Kemudian, ia menyalakan dupa dan berpesan kepada Suking dan Yang San agar menjaga dupa itu agar tetap hidup. Jika dupa itu sudah mati dan ketua belum kembali, maka Suking dan Yang San diminta segera meninggalkan tempat itu. Kemudian, ketua masuk ke dalam lingkaran darah itu. Setelah kepergian ketua, tiba-tiba ruangan itu berguncang. Suking dan Yang San meningkatkan kewaspadaan. Kemungkinan ada sesuatu yang datang. Tiba-tiba lantai ruangan itu retak, beberapa makhluk keluar. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Mayat Laut. Pertarungan tak bisa dihindari. Suking dan Yang San tak bisa kabur karena harus menjaga dupa untuk ketua divisi. Tak mau menunda lagi, Suking melesat menghadang orang-orang Sekte Mayat Laut, menghujamkan tombak pendeknya, membunuh satu persatu. Tak ada pilihan lain bagi Yang San.
dia pun harus ikut bertarung untuk menjaga dupa itu. Makhluk itu terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Saat Yang San tersudut, Suking yang melihat langsung membangunkan artefak pada tombaknya. Tombak itu melesat dengan sendirinya menembus beberapa makhluk di sana. Pertarungan semakin hebat. Suking meyakini para makhluk itu datang karena aura yang dipancarkan oleh lorong darah itu. Karena pertarungan yang sangat brutal, ruangan itu akan runtuh. Suking meminta agar Yang San memindahkan patung kerangka binatang itu. Yang San tak berpikir lama. Dengan tangan mekaniknya, ia memindahkan patung itu keluar. Dan saat itulah muncul monster raksasa yang akan merebut patung itu. Dengan cepat, Suking mengeluarkan perahu saktinya. Ia menyerang monster raksasa itu dengan kekuatan penuh. Perahunya mengeluarkan cahaya biru bertekanan kuat menyerang ke arah monster raksasa itu. Monster itu tak sanggup menahan serangan perahu sakti Suking dan akhirnya monster itu hancur berkeping-keping. Suking dan Yang San terus menjaga patung dan dupa itu. Mereka tampak cemas dan khawatir dengan keadaan ketua divisi karena tak kunjung muncul. Padahal dupa yang ia bakar hampir habis. Yang San pun berinisiatif untuk membakar dupa baru. Dan diperlihatkan ketua divisi sedang berjuang menahan serangan demi sebuah tujuan. Saat ketua divisi hampir berhasil meraih sesuatu yang ia inginkan, tiba-tiba serangan bertubi-tubi menembus tubuhnya. Dupa yang dibakar patah dan berakhirlah episode kali ini. Nah, Sobat Kito, gimana seru kan episode kali ini? Ketua divisi berhasil masuk ke lorong darah, tapi sayang, dupa hampir habis dan dia terkena serangan bertubi-tubi. Nasibnya gimana? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update cerita Beyond Time Geist bersama saya. Sampai jumpa, salam kultivator!